Halo mamenku semuanya, welcome back to atau kembali lagi di channelku, men. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi seluruh pertandingan dari seluruh negara, men. Dari seluruh penjuru dunia, men. Apa kabar kalian semua, men? Mudah-mudahan kalian itu sehat walafiat dan panjang umur, men. Oke, seperti biasa, men, aku akan coba review 4 pertandingan di video aku kali ini, men. Ada dari 3 liga, men. Liga Inggris, Liga Italia 2 match, 2 pertandingan, dan satu lagi dari Liga Spanyol. Next, tanpa basa-basi kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Lanjutan Liga Inggris, bisa dibilang hampir big match lah, men, ya. Tapi nggak tahu juga lah kita, men, ya. Everton bertemu dengan Arsenal. Kubu Everton ada 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada Dele Alli nih sepertinya, Dele Alli dan juga Coleman. Sedangkan dari kubu Arsenal ada 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. LNM, Partey dan juga Tim Burgess. Sedangkan dari kubu Everton pemain yang dipertanyakan ini ada Andre Gomez, ada Harrison dan juga Marcus Keane, men. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara. Arsenal posisi 6, 4 pertandingan 10 poin. Sedangkan Everton 3 besar zona degradasi, tapi belum tentu dia degradasi, men. Masih masih 4 pertandingan, men. Everton posisi 18, 4 pertandingan 1 poin, golnya minus 6, men. Untuk Arsenal di sini mencoba masuk ke daftar 5 besar, men. Di sini hanya selisih 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Manchester City yang akan bermain malam ini. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing, ya. Everton di sini 5 pertandingan terakhir, di sininya 1 menang, 1 imbang, 3 kali kalah beruntun. Sedangkan Arsenal gak pernah kalah, 4 kali menang, 1 kali draw. Drawnya itu bermain melawan si Fulham, men, ya, 2-2, padahal di kandang sendiri, men, di match 2 terakhir pertandingan mereka, men. Untuk head to head 5 pertandingan terakhir kedua klub, Arsenal di sini menangnya 3 kali, Everton menangnya 2 kali, berarti garis tengahnya atau kesimpulannya 3-2, men. Salah satu Arsenal menang di sini di partai persahabatan, men, ya, di sini. Jadi bisa dibilang ya 2 sama lah, tapi nggak ada, tetap 3-2 lah, men. Next, kita balik ke si Bandot untuk live perupuran ini diberikan oleh si Bandot. Everton kontra Arsenal, handicap terkecil ada 1 dan 1/1 untuk keunggulan Arsenal. Over under di sini ada 2/3/4 dan 3, men. Di sini pura gede-gede, lebih dari 1 bahkan, men, ya. Apalagi Everton bermain di kandang, dan Everton nggak bisa dipandang sebelah mata di klub-klub Inggris ini, men, ya. Bukan klub liga-liga sebelah. Klub Inggris bahkan peringkat 20 bisa mengalahkan peringkat 1, men. Itulah namanya kick and rush Liga Inggris, men, ya. Jadi aku di sini tampung 1/4 dari Arsenal dengan mengambil under 3, men. Skor prediksi menurut dari aku, ya, menang pun Arsenal paling 0-1 ataupun 1-2, ataupun ini sebanter-banter mungkin bisa jadi imbang 1-1 gitu. Everton nggak bisa dipandang sebelah mata di kandang sendiri nih, men. Oke, next kita lanjut ke pertandingan kedua lanjutan Liga Italia. Fiorentina bertemu dengan Atalanta. Next, langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Banyak pemain dari kedua kubu yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan, men. Kubu Fiorentina ada Marcus Lopez dan juga Yerry Mina, 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Nyebrang kubu Atalanta ada Hateboer, Toure dan juga Forligi, 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Terbalik ke kubu Fiorentina yang masih dipertanyakan, di sini ada Bara, Castroville, ada Icone dan juga Pio Rossi, men. 4 pemain yang masih dipertanyakan. Kita lanjut ke klasemen sementara. Fiorentina di sini selaku tuan rumah posisi 8, 3 pertandingan 4 poin. Sedangkan tim tamu Atlanta posisi 5, 3 poin dari 3 pertandingan dari 6 poin. Agak terbalik aku ngomong-ngomongnya. Di sini Juventus lagi bertanding seperti yang melawan Lazio, men, ya. Untuk skor sementara ini belum siap, men, yang belum selesai pertandingan. Skor sementara ini 3-1 dimenangkan Juventus. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan terakhir.
Fiorentina 5 pertandingan terakhir 2 menang 1 kalah dan 2 kali menderita kekalahan di match terakhir, bahkan mereka dibantai Inter Milan 4 gol tanpa balas. Sedangkan Atalanta di sini 5 pertandingan terakhir, maksud aku 2-3 aku sebuti semua angka 5 pertandingan terakhirnya 3 menang 1 imbang 1 kalah mirip ya, persis lah pokoknya ya. Sedangkan untuk 5 head to head terakhir kedua klub, Fiorentina menangnya 3 kali, Atalanta menangnya 1 kali. Di pertemuan terakhir mereka ini imbang 1 sama, tepatnya di musim lalu Kita balik ke alamat si Bandot penasaran kan untuk melihat peruburan yang diberikan oleh si Bandot. Fiorentina bertemu Atalanta, handicap terkecil ada mata-mata atau lek-lekan dan juga seperempat keunggulan tim tuan rumah. Sedangkan over under di sini ada 2,5 dan 23/4. Aku menjagokan tuan rumah udah pasti, tapi aku nggak berani ngepur Kalau kalian ngepur juga bebas Aku di sini berani bermain mata-mata aja atau lek-lekan dengan mengambil under 23/4. Karena skor prediksi menurut dari aku ini bisa jadi sih Fiorentinanya yang menang 1-0, tapi aku lebih ke feeling ini 1 sama, draw, imbang itu hasilnya makanya aku ambil under Kalau makanya antisipasi aku ambil handicapnya mata-mata tuh antisipasi draw aja lah ya, seri. Jadi nggak ada kalah nggak ada menang tuh handicapnya gitu lah Kalau aku ngepur takutnya ini ya terjadi beneran draw di sini, kita kalah separuh gitu. Takutnya lebih parah lagi Atalanta yang menang gitu kalah semua. Tapi enggak lah, berat ini Fiorentina Fiorentina ini tim lawas, tim jago, nggak bisa dipandang sebelah mata Banyak bintang terlahir nih dari sini Salah satunya tuh bukan salah satu, setahu aku tuh banyak. Ada Mutu dari sini, ada Gilardino dari sini. Pokoknya banyak lah bintang-bintang Italia yang dari sini. Mutu bukan Italia, Mutu Rumania Kita lanjut ke pertandingan ketiga lanjutan Liga Italia juga. AS Roma bertemu Empoli. Nah, kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Kubu AS Roma di sini banyak pemain yang udah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan Tammy Abraham dan juga Kumbula, 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Asmun Mancini, Renato Sanchez dan juga Christian Smalling, 4 pemain yang masih dipertanyakan maksud aku Nyebrang ke kubu Empoli di sini ada Caprilli, 1 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan di sini ada Maldini, ini anak Maldini anak Paolo Maldini ya. Kalau udah berbau Maldini udah pasti lah tuh mengarah ke legend AC Milan. 1 pemain di sini David Maldini ini seperti namanya yang masih dipertanyakan dari kubu Empoli. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen. AS Roma di sini seperti pertarungan papan bawah di awal musim Serie A AS Roma posisi 18, 3 pertandingan hanya 1 poin itu pun 1 kali draw Empoli di sini lebih parah di posisi pojok paling bawah 3 pertandingan 0 poin, nggak pernah draw sama sekali apalagi menang gitu di sini ya. Tapi AS Roma sepertinya ini akan berpacu lah nih untuk ya mau menyodok-nyodok peringkatnya lah untuk ke atas lah nih masa di bawah sini jelek kali AS Roma loh di tangan si Jose Mourinho, masa di sini kan ini pasti unggulannya si AS Roma gitu Kita lanjut ke head to head 5 pertandingan masing-masingnya. AS Roma 5 pertandingan terakhir 3 kalah 1 menang 1 imbang. Sedangkan Empoli 5 pertandingan terakhir jangankan draw, menang aja nggak pernah apalagi draw gitu, kalah semua Untuk 5 pertemuan kedua klub head to head di sini 5-5 ya dimenangkan AS Roma makanya jadi di pertemuan terakhir aja nih 2-0 di musim lalu AS Roma yang menang bermain di Olimpico Nah, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat peruburan yang diberikan oleh si Bandot. AS Roma bertemu Empoli, handicap terkecil ada 1 dan 1/4, sedangkan over under ada 2,5 dan 23/4. Ya karena AS Roma bermain di tuan rumah, udah gitu pun dia gak bisa dipandang sebelah mata siapa yang gak kenal AS Roma anak asuh, anak didik dari Jose Mourinho untuk sampai saat ini, sampai detik ini Jadi di sini aku berani ngepur Empoli 1 dengan mengambil under 23/4 karena skor prediksi menurut dari aku ya terkecil-kecil ini 1-0 atau bisa juga ini 2-0 tapi aku lebih feeling ke 2-0 makanya di sini aku berani ngepur 1 dan mengambilnya under ya itu feeling aku itu saran dan prediksi aku aja tetap utamakan feeling momenku masing-masing. Kita lanjut ke peringkat ataupun bukan peringkat, ke pertandingan terakhir lanjutan Liga Spanyol. Real Madrid bertemu dengan Real Sociedad. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini.
Kubu Real Madrid di sini banyak pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Thibaut Courtois salah satu kiper utamanya, Güler, Eder Militao dan juga bintang mereka Vinicius Junior. Sedangkan Dani Ceballos dan Federico Mendy di sini dua pemain yang masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Sociedad ada Marquelan, satu pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan Elizondo di sini satu pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut langsung ke peringkat. Madrid kokoh posisi pertama, 4 pertandingan 12 poin, 4-4-nya menang. Sedangkan Real Sociedad di posisi 10, 4 pertandingan 6 poin, selisih 6 poin tapi selisih peringkatnya jauh men, 9 peringkat lah men, tapi selisih poinnya cuma 6 gitu men, karena masih awal musim itu men. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masingnya. Real Madrid 5 pertandingan terakhir 4 kemenangan beruntun dan 1 menderita kekalahan di partai persahabatan melawan Juventus. Sedangkan Real Sociedad nggak pernah kalah 5 pertandingan terakhir, 3 imbang 2 menang. Di match terakhir mereka membantai Granada 5-3 bermain depan publik sendiri. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub, Madrid di sini menang 2 kali, Sociedad menang 1 kali. Menang satu-satunya Sociedad ini di 5 pertemuan terakhir, bahkan di awal musim di akhir musim kemarin men ya. Di akhir musim bukan tuh, ataupun di akhir laga dari kedua klub ini tuh, Real Sociedad yang menang ini men ya. Tapi main di kandang Sociedad sih menang mainnya 2-0 men. Madrid nggak bisa nyetak gol. Atau mungkin bisa jadi di sini ada permainan bandar men ya, karena kan udah jelas juaranya siapa musim lalu men ya. Jadi di sini mungkin Real Sociedad atau Real Madrid bahkan siapa yang menang ini nggak ngaruh ke klasemen sementara gitu ya. Kita nggak tahu lah men ya. Gue main next, kita balik ke halaman Cibandot untuk melihat perubahan yang diberikan oleh si Bandot. Madrid bertemu Sociedad, handicap terkecil ada 3/4 dan 1 keunggulan tim tuan rumah. Sedangkan over under ada 2,5 dan 2/3. Udah jelas main Madrid main di kandang. Siapa yang nggak kenal Madrid? Madrid Barcelona itu udah 2 tim dari Spanyol yang udah 2 itu aja lah pokoknya yang bersaing men. Tapi sekarang banyak lagi men ya. Ada Atletico Madrid, pokoknya banyak lah pokoknya. Ada Villarreal segala macam, itu udah makin naik lah kayak Liga Spanyol ini men ya. Aku di sini jagokan Madrid dengan berani nge-for 3/4 dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau 3-1 men. Udah cukup men ya, 4 tim aku review di video aku kali ini men. Mudah-mudahan semua mamenku se-feeling sama aku, mudah-mudahan kita JP bersama, mudah-mudahan mamenku meledak hancurkan banker si Bandot. Terima kasih sebanyak-banyaknya men. Gak lupa aku minta dukungan sama kalian ini semua para mamen tuh, kalian dukung lah channel yang kalian suka men. Dukungan kalian tuh gratis tapi bisa mensupport karya orang lain men ya. Kalian dukung tuh dengan cara kalian subscribe, kalian like, komen, share semua segala macam men, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan berita terupdate dari video yang kalian subrek itu tadi men ya. Dan untuk yang mau, sekali lagi aku jelasin men, yang mau bergabung ke grup WA itu gratis men, gak dipungut biaya apapun. Nomornya nanti ada di sini men, aku cantumkan dan juga di kolom komentar. Kalian boleh langsung japri aja. Ingat men, yang mau bergabung ke grup WA itu gratis, gak ada dipungut biaya berapapun. Oke men, kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam seperti biasa men, salam dari aku, salam orang Amerika sana men ya kan. Salam bravo men.